Kembali lagi di Hot Room, Pak Fahri. Tadi kan ada 3 poros, poros Batu Tulis, poros Kemanggisan, poros Cikeas. Ya. Partai Bapak masuk poros mana? Nggak jelas porosnya. Jadi? Karena aturannya nggak jelas, ya porosnya juga nggak jelas. Jadi? Sebenarnya gitu. Karena porosnya nggak jelas, aturannya nggak jelas. Artinya ini sebenarnya pertemuan ini, mohon maaf ya, ini absurd semua ini. Nggak ada ini terminologi, bukan terminologi dalam politik, ini terminologi dalam kehidupan sosial. Makanya pakai silaturahim, apa segala macam ini kan. Tapi kaitannya itu kan memperkuat untuk koalisi. Nggak ada, Ya. faktanya itu nggak pernah jadi kenyataan. Oh gitu? Faktanya gitu, karena pada dasarnya kita dipaksa oleh sistem memakai pertimbangan-pertimbangan lain untuk pada hari-hari itu gitu. Makanya kalau kita berbicara koalisi, koalisi apa sih? Dalam politik itu yang berkoalisi itu pikiran, ide, ya kan? Anda punya garis begini, kami punya garis begini, kayaknya kita bisa ketemu. Jadi Bapak tidak berani mengatakan mana paling kuat ini, poros Batu Tulis, poros Kemanggisan, atau poros Cikeas? Enggak, karena memang tidak tertarik kita, karena itu nggak bakalan jadi kenyataan juga. Kan ini kita digini-giniin, disirep-sirep, padahal nggak akan jadi kenyataan. Oke, kalau gitu Ibu Titi deh. Karena itu sebenarnya, makanya tadi, ya saya selalu bicara fixing the system, memperbaiki sistem. Tadi saya tawarkan, berani nggak bikin peraturan, undang-undang tentang koalisi, undang-undang tentang konvensi. Baru enak, semua orang bisa bertarung. Oke, Bu Titi, 3 poros ini. Gimana pendapat Ibu? Mana yang paling kuat 3 poros ini? Ya, saya lagi-lagi nggak terlalu tertarik ya dengan porosnya. Tapi catatan paling penting adalah penyakit bawaan, karena kita memberlakukan ambang batas pencalonan yang 20% tadi, akhirnya semua bicaranya adalah orientasi pemenuhan kursi. Tidak ada yang bicara soal membangun koalisi gagasan yang harusnya mempertemukan koalisi itu gitu. Ini kan anomali di sistem presidensial. Kalau sistem presidensial itu, presiden itu legitimasinya kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada satupun negara di dunia yang pemilu serentak yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada, Bang Hotman. Tapi kan sudah kenyataan ada. Iya, betul. Tapi kan problemnya suka adalah... atau tidak, itu ada. Iya, ini melemahkan sistem kepartaian kita. Pertanyaan Hari ini... saya, karena memang ada undang-undangnya, dan de facto sudah ada 3 poros, pandangan Ibu kira-kira yang paling kuat 3 poros ini siapa yang paling kuat? Tapi kita punya tanggung jawab juga, Bang Hotman, mengedukasi publik kita. Sekarang party ID kita, identitas kepartaian kita itu cuma 6%. Dan yang kita omongin sekarang itu hanya cari pertemuan jumlah kursi gitu. Tapi kita tidak pernah membahas kenapa ada koalisi Batu Tulis. Apa sih yang mempertemukan PDIP dengan Gerindra? Kenapa ada koalisi tadi 3 partai? Dugaannya Golkar, PKB, Nasdem, karena juga belum ngomong Nasdemnya. Kenapa mereka bisa ketemu dan bukan ketemunya dengan PDIP dan Gerindra? Dan kenapa ada yang koalisi Demokrat? Kenapa Demokrat harus bertemunya dengan PKS? Kan tidak ada benang merah yang mempertemukan koalisi-koalisi itu dari sisi gagasan. Sebagai ahli, saya hanya tanya Ibu, dari 3 poros ini Ibu bisa nggak memberikan analisa kira-kira yang paling kuat mana ini? Masih gelap. Itu wilayah saya, Bang. Masih gelap. Bang Hotman, itu wilayah saya. Harus saya ambil alih ini. Silakan, Pak. Ya, harus saya ambil alih ini. Silakan, Pak. Ya, Pak. Kalau wilayah saya, Bang Koderi, hapuskan ambang batas pencalonan presiden. Pertama begini, saya revisi sedikit, Bang. Izin ya, koalisi yang Abang bacakan tadi. Koalisi Batu Tulis saya terima, karena ada kedekatan emosi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Dan itu kelihatan sekali dari sejarah, dari gestur, dan yang lain-lain. Soal siapa calonnya sementara, katakanlah tentatif Prabowo dengan Puan. Tetapi itu sesuatu yang kesimpulannya... Jadi, Prabowo dengan Puan. Jadi Anda berpendapat sudah hampir pasti Ganjar tidak akan dipilih oleh PDIP. Sabar, Bang. Pelan-pelan dikit, Bang. Ya. Walaupun gak ada cincin tetap bisa ini, Bang. Yang kedua, koalisi Gondang Dia. Koalisi Gondang Dia. Di Gondang Dia itu ada kantornya Nasdem. Nah, maaf saya sebut Gondang Dia. Kenapa? Bang Surya Paloh itu senior dalam politik kita, gitu. Jadi kursinya lebih kecil daripada Golkar, tetapi mungkin inisiatif itu sama strategi-strategi itu banyak Bang Surya itu yang katakanlah atur-atur begitu. Katakanlah di sana ada Nasdem dengan Golkar, ya. Mungkin calon presidennya nanti siapa hasil konvensi, wakil presidennya Airlangga Hartarto, begitu. Nah, yang ketiga, ya sebutlah koalisi Cikeas, ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara koalisi ketiga ini jauh lebih tentatif dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama tadi di luar PDIP,
di luar Gerindra, saya menduga kalau tidak PKB itu P3. Karena pasti nalurinya PDIP itu akan menarik dari Islam tradisional yang pada hari ini diwakili oleh PKB atau P3 begitu. Kemudian Nasdem dengan Golkar ya itu nanti bikin konvensi. Wakilnya udah ketahuan, udah jelas, Erlangga Hartarto. Juga bawa kursi kan, saya kursinya banyak, saya minta wakil, kan begitu. Pertanyaannya siapa calon presidennya? Nah, mungkin pada waktu itu nanti yang akan ikut konvensi salah satunya Anies Baswedan. Dan kalau ini linear, ini linear, mungkin nanti pemenangnya adalah Anies Baswedan. Sehingga pasangannya adalah Anies dengan Erlangga Hartarto. Saya bisa bantah. Di mana ada Anies? Sebentar bos. Sebentar. Ini, Bang Pak Jubir belum selesai. Nanti dibantahnya kalau udah selesai. Anies dengan Erlangga. Anies dengan Erlangga. Prabowo dengan Puan. PKS itu pasti ke sini. Karena di mana ada Anies, di situ ada PKS. Oke, di mana ada naluri dasarnya PKS itu adalah kepada Anies. Ganjar ini bola liar. Dari tadi Anda belum berani jawab. Bola liar. Hampir pasti Ganjar itu kemungkinan ya koalisi yang ketiga ini. Isinya siapa? Demokrat, PAN, P3 atau PAN, Demokrat, PKB misalnya begitu. Jadi kalau tapi ini dilematis. Siapa calon presidennya, siapa wakilnya? Katakanlah calon presidennya Ganjar. Nah, wakilnya berebutan ini nanti. Apa AHY ya? Apakah kemudian Muhaimin Iskandar atau siapa begitu? Jadi apa mereka rela koalisi ketiga ini mereka rela kasih ke Ganjar? Betul. Bisa juga nanti lari kepada calon yang lain. Semua yang dikatakan oleh Pak Kodar itu sebenarnya tidak pernah ada presidennya dalam cara kita tiba-tiba memiliki pemimpin, memiliki presiden. Bahkan sebelum pemilihan presiden langsung pun dinamika itu tidak bisa ditebak. Ya kan, karena tiba-tiba Ibu Mega PDIP menangkan pemilu, tapi yang jadi presiden adalah Gus Dur. Kemudian setelah itu pemilihan presiden itu tidak langsung. relevan diambil sebagai perbandingan karena itu MPR. Saya sekarang masuk sekarang ke pemilihan langsung. Saya masuk ke pemilihan langsung. Semua presiden setelah itu juga tidak ada presidennya. Tiba-tiba aja ada konflik antara Pak Taufik Kemas dengan Pak SBY, melejitkan nama Pak SBY last minute. Semua calon lain seperti tidak relevan. Jadi yang mau Anda bantah apa? Yang kita bantah ini semua ini sebenarnya nggak ada rutenya. Pemilu 2019 yang lalu, PDIP tentu sudah dari awal mengatakan akan mencalonkan Pak Jokowi kembali. Tapi siapa yang menjadi wakil presiden tidak ada presidennya. Tidak pernah ada survei tentang Pak Ma'ruf Amin. Tidak pernah relevan dia. Kalau saya dari jauh-jauh hari. Sebentar dulu. Oke, baik. Yang kedua, tidak ada presiden juga tentang Sandi. Sandi wakil presiden. Prabowo memang dari awal ini akan tarung lagi nih karena threshold kita 20%, ini akan tarung lagi Jokowi Prabowo. Tapi siapa akan menjadi wakil tidak ada presidennya. Jadi apa gunanya ini orang ketemu-ketemu ini? Kader partai politik tidak dihargai, mekanisme untuk menjadi kuat dapat tiket secara pasti tidak ada, nanti pembiayaan juga nggak jelas dan menjadi faktor yang paling penting. Terus apa ini gitu loh? Jadi lebih baik kita nggak ngomong ini, omong kosong ini semua, nyebut orang-orang ini nggak jelas. Pak Ferry dulu. Ini katanya gimana nih Gerindra nih? Katanya semua dari ini omong awal kosong. Pak Prabowo Partai Gerindra tahun 2019 menjelang 2019 sudah menyatakan nggak setuju ada presidensial threshold 20% karena dianggap itu adalah pencegatan terhadap pencalonan di luar yang sudah di style oleh yang pemerintah. Soal poros-poros ini bagaimana pendapat Anda? Nah, pertama sebelum bicara tentang poros, 20%-nya ini sebenarnya yang jadi masalah biang keroknya yang kita bicarain ini nggak ketemu-ketemu tuh di presidensial threshold 20%. Karena itu memaksa kita partai-partai kemudian harus berkoalisi, harus segala macam yang koalisinya tadi pengertian Fahri Hamzah itu Bang Ferry, kita kan punya kursi semua di sini. Apa kita umumkan di hot room ini kita mendukung presidensial threshold turun 20%. Ini kan cukup kita ini 54, 50. Itulah. Kemudian itu ya soal 20% membuat partai jadi harus kompromi. Kedua soal uang tadi. 20% karena tingkat ketergantungan terhadap partai pengusung itu menjadi penting karena harus memenuhi threshold itu.
adalah faktor uang di situ. Ada. Yang kemudian oleh masyarakat ada yang disebut mahar dan segala macam tetek bengek itulah. Pernah dengar nggak kira-kira mahar itu berapa? 500 miliar? Kalau Pak kalau kata Pak Hari triliun-triliunan itu. Nah, malah menurut Gerindra berapa? Banyak lah pokoknya. Itu gara-gara karena ada threshold itu. Itulah yang sebenarnya menurut pendapat kami bahwa sebenarnya kalau ada pihak yang mau mendorong kembali tentang presidensial threshold 20% ini menjadi satu keharusan penting buat bukan hanya bagi partai-partai besar, tapi juga partai-partai yang baru karena meskipun sekarang partai yang penting udah tercatat resmi sebagai partai politik peserta pemilu, dia berhak gitu. Dan terima kasih. Kan harus didorong itu. Kalau koalisi nantinya adalah tetap dicalonkan sebagai partai dan oleh gabungan partai. Itu tentu akan ada pembicaraan menyangkut soal kita akan tanya nanti hal ini juga kepada Pak Viva Yoga setelah jeda berikut ini.